Jadi kalau dari dulu saya memang untuk urusan downy mildew atau trotol lebih mempercayakan pada salah satu formulasi fungisida sistemik dari cap kapal terbang, yaitu Starmil 25 WP. Nah ini ya, ini merupakan fungisida sistemik berbahan aktif metalaksil yang memang secara kondisi struktur kimianya itu sangat cocok dan sesuai untuk jenis tanaman timun-timunan dari berbagai jenis fungisida sistemik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani. Hari ini tanaman melon kami genap berusia 23 HST. Dan alhamdulillah sesuai dengan target saya pribadi ya. Kalau bisa tanaman melon kami ini maksimal umur 3 minggu bisa terjaga dari aplikasi pestisida. Sehingga sampai umur 3 minggu atau 21 HST, alhamdulillah belum pernah kita lakukan aplikasi pestisida baik dalam bentuk insektisida maupun fungisida. Namun demikian, karena tanaman melon kami sekarang tidak lama lagi menjelang masa primordia atau peralihan dari fase vegetatif ke generatif, dipastikan secara daya tahannya akan berkurang. Dan hasil pengamatan hari ini sudah mulai muncul adanya gejala-gejala downy mildew atau trotol. Seperti yang terlihat di daun ini ya. Memang belum banyak, tapi kondisinya sudah 1:10. Artinya dari 10 tanaman sudah ada menunjukkan bercak seperti ini. Nah ini meskipun bercaknya belum terlalu signifikan, tapi ini adalah tanda-tanda yang memang harus menjadi kewaspadaan kita. Maka itu hari ini rencananya kita akan melakukan pencegahan dan pengendalian supaya bisa menghentikan gejala dari downy mildew atau trotol. Karena penyakit downy mildew ini kalau sudah menempel di daun tanaman melon, apalagi di fase peralihan seperti sekarang, di mana tanaman juga butuh energi yang luar biasa untuk pembentukan bunga dan bakal buah, ini akan terlalu signifikan penyebarannya terhadap tanaman, sehingga mau tidak mau kita lakukan antisipasi dengan menggunakan fungisida. Nah nanti bahannya apa saja, kita lihat video saat kita akan melakukan aplikasi fungisida pada tanaman melon kami. Dan ini saya akan tunjukkan bahan-bahan apa saja yang akan kita semprotkan pada tanaman melon kami sekarang ini, ditujukan untuk mencegah dan mengendalikan trotol atau downy mildew pada daun-daun tanaman melon kami. Jadi kalau dari dulu saya memang untuk urusan downy mildew atau trotol lebih mempercayakan pada salah satu formulasi fungisida sistemik dari cap kapal terbang, yaitu Starmil 25 WP. Nah ini ya, ini merupakan fungisida sistemik berbahan aktif metalaksil yang memang secara kondisi struktur kimianya itu sangat cocok dan sesuai untuk jenis tanaman timun-timunan
dari berbagai jenis fungisida sistemik lainnya. Jadi kalau di tanaman melon, timun, semangka, pare, gambas, metalaksin ini sangat dingin ya, dan enak untuk translokasinya secara fisiologi pada jaringan tanaman timun-timunan. Dosisnya nanti kita gunakan 2 sendok makan atau sekitar 20 gram per tangki 16 liter. Kemudian Prima SAS yang merupakan nutrisi sekaligus biopestisida. Peran dari Prima SAS juga bisa sebagai fungisida kontak, agar nantinya bisa bersifat ganda, dalam arti bisa menyiapkan atau mensuplai nutrisi pada tanaman melon kami, juga sebagai fungisida kontak sekaligus sebagai perekat. Karena bahan-bahan yang terkandung di Prima SAS ini sangat sesuai untuk bisa mencegah, kemudian mengendalikan serta melindungi tanaman dari dalam terhadap penyakit jamur. Untuk Prima SAS nantinya akan kita gunakan dosis 3 tutup atau 75 cc. Kalau dengan kondisi suplai nutrisi kita gunakan hanya 2 tutup atau 50 cc. Tapi karena kita tujukan sebagai fungisida kontak, kita gunakan 3 tutup atau 75 cc. Nah, kemudian kita gunakan Saka, nutrisi untuk penguat tanaman sekaligus untuk persiapan masa primordia atau masa peralihan tanaman melon dari fase vegetatif ke generatif. Nanti dosisnya 2 tutup atau 50 cc. Baru kita tambahkan Salmar andalan ya. Di sini saya menggunakan dosis 2 tutup atau 50 cc agar nantinya bisa membantu tanaman dalam suplai nutrisi siap saji untuk persiapan masa pembungaan dan pembuahan. Jadi itu ya sahabat dan rekan tani, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk aplikasi penyemprotan pada kali ini. Yang pertama di sini fungisida sistemik Starmil, kemudian Salmar, baru Prima SAS, kemudian ini ya Saka andalan, dimana dosis Starmilnya 2 sendok makan, ditambahkan Prima SAS dosis 3 tutup atau 75 cc per tangki, kemudian Saka andalan dosis 2 tutup atau 50 cc per tangki. Selanjutnya yang terakhir adalah Salmar dengan dosis 2 tutup atau 50 cc per tangki. Dan semoga saja dengan cara-cara yang kami lakukan bisa memberikan efek kebaikan bagi saya pribadi maupun keluarga serta tanaman budidaya kami serta segenap karyawan dan keluarganya.